Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pengolahan data NPS untuk bab 2. Yang pertama kita masukkan data permintaan perusahaannya yang kita peroleh dari lembar kerja rekap dan data history. Untuk demand historis ini diberikan oleh asisten, kemudian ditotal. Kemudian untuk forecast permintaan kursinya ini dari rekap data dan inventory dari lembar sebelumnya yang telah dijelaskan pada tahap 1. Kemudian kapasitas produksinya nanti datanya diberikan oleh asisten. Kemudian kita masuk ke waktu proses dan waktu baku. Untuk data yang degree ini nanti diberikan oleh asisten. Kemudian kita akan merekapnya pada tabel waktu baku di sini. Cara merekapnya untuk stasiun kerja subassembly ada 2 elemen kerja, nanti di-link aja ke tabel yang disediakan. Kemudian waktu prosesnya juga di-link. Ini jadi ngelihat untuk masing-masing lot itu lot 1 di bagian sini, kemudian untuk lot 2 di bagian sini, di lot 3 bagian sini, dan begitu seterusnya. Kemudian setelah semuanya dimasukkan ke sini, kita total dulu untuk waktu proses masing-masing stasiun kerja untuk masing-masing lot. Sum dari satu lot tersebut. Setelah dijumlahkan, kita menghitung waktu proses rata-rata untuk tiap elemen. Itu rumusnya average dari lot 1 sampai lot 7. Nah, kita hitung untuk semua elemen kerja. Kemudian kita menghitung waktu normalnya, yaitu perkalian antara waktu proses rata-rata dikali dengan penyesuaian. Sama dengan waktu proses rata-rata dikali penyesuaian. Kita lakukan untuk semuanya, semua elemen kerja maksudnya. Kemudian dijumlahkan untuk tiap stasiun.
Kemudian kita menghitung waktu bakunya, yaitu rumusnya waktu baku dibagi 1 dikurangi kelonggaran. Sama dengan waktu normal dibagi buka kurung 1 minus kelonggaran, tutup kurung, enter. Kita menghitung untuk masing-masing stasiun juga. Kemudian dijumlahkan. Setelah tabel waktu proses dan waktu baku terisi semua, kita lanjut ke lembar perencanaan produksi. Di sini kita memasukkan runtime. Runtime ini yaitu waktu baku pada masing-masing elemen kerja, dan yang di-link dari lembar waktu proses dan waktu baku. Kita link dulu semuanya. Kemudian kita masukkan total runtime tiap stasiun kerja yang di-link dari lembar waktu proses dan waktu juga yang bagian sini. Jika sudah, kita konversikan ke satuan menit. Sama dengan runtime detik dibagi dengan 60. Kita lakukan untuk semua stasiun kerja. Kemudian kita total runtime untuk keseluruhannya, yaitu sum. Nah, setelah tabel runtime kursi dynamic terisi semua, kita lanjut ke tabel perhitungan efisiensi utilitas pada tiap stasiun. Maka kita masukkan waktu baku tiap detik pada masing-masing stasiun kerja dengan di-link dari tabel sebelumnya tadi, yaitu tabel runtime kursi dinamik. Kemudian untuk minimal subassembly-nya itu waktu minimal pada stasiun subassembly. Untuk minimal stasiun utama yaitu minimal dari stasiun 1, 2, 3, 4. Itu nanti waktu bagi yang minimal itu stasiun berapa.
Kemudian WP jam per lot ini WP total dibagi dengan 3.600 karena pada waktu baku total sebelumnya itu satuannya masih dalam bentuk detik. Kemudian kita konversi ke dalam bentuk jam. Dan kita peroleh 0,34 jam. Kemudian kita menghitung efisiensi pada tiap stasiun. Pada stasiun assembly maka minimum waktu total baku pada assembly dibagi dengan waktu baku pada stasiun kerja assembly. Kemudian untuk stasiun 1 yaitu minimum pada stasiun utama. Kemudian selnya dikunci dibagi dengan waktu baku pada stasiun kerja 1. Kemudian di-drag sampai stasiun kerja 4. Kemudian setelah itu kita mengisi waktu ketersediaan per harinya ini berapa. Itu sama dengan kita mengambil dari data awal perusahaan yang waktu reguler jam kerja per hari ini dikali dengan 3.600. Karena pada data kapasitas produksi ini kapasitas per harinya itu 8 jam kerja. Sedangkan di perencanaan produksi ini tanyakan per hari, maka kita kalikan 3.600. Untuk outputnya yaitu waktu tersedia per hari dibagi dengan waktu baku total yang satunya detik. Ini di enter. Setelah auto standar dapat, kita masuk ke sini. Outputnya di copy di link dari sini tadi, terus selnya dikunci. Waktu proses rata-rata kita link dari lembar kerja waktu proses dan waktu baku untuk masing-masing stasiun. Ya, ini jumlahnya ya, yang ini. Kemudian waktu yang dibutuhkan yaitu perkalian antara output standar dikali dengan waktu proses rata-rata dalam 1 detik. Dan waktu yang tersedia kita link dari tabel yang di atas yang tadi. Kemudian selnya dikunci. Untuk kolom utilitas ini, utilitas yaitu penggunaan waktu untuk mengerjakan produksi per waktu yang tersedia, itu sama dengan waktu yang dibutuhkan dibagi dengan waktu yang tersedia. Dan ini ratanya, ini rata-rata dari utilitas ke 5 stasiun kerja. Nah, setelah mendapatkan rata-rata, kita mengisi data perencanaan produksi. Yang pertama, untuk waktu baku jam per unit, kita link dari tabel perhitungan efisiensi dan utilitas pada bagian waktu baku jam per lot ini. Kemudian periodenya ini kita link dari data awal perusahaan yang bagian periode forecast. Untuk demand-nya juga demand forecast yang berasal dari data awal perusahaan. Nah, untuk perencanaan produksi ini yaitu perkalian antara demand dikali dengan waktu baku jam per unit. Ini kita kunci selnya, kalikan. Kemudian waktu yang tersedia dalam satuan jam ini kita nge-link dari data awal perusahaan yang bagian jam per bulan, karena
periode yang di sini yaitu periodenya per bulan. Jam per bulan yang ini. Oke, jangan lupa dikunci ya. Kemudian overtime-nya juga yang jam per bulan dikunci juga. Subkontraknya juga per bulan. Nah, setelah semua tabel pada lembar kerja perencanaan produksi terisi semua, kita lanjut ke perencanaan MPS. Untuk periode, ini kita link dari perencanaan produksi yang ini. Untuk dinamiknya juga kita link dari sini. Dari data perencanaan produksi bagian demand. Untuk periodenya 1 minggu kita tulis karena 3 bulan maka kita nulisnya langsung 1 sampai 12. Nah, setelah kita masukkan periodenya, kita menghitung berapa sih kursi dinamik yang harus diproduksi dalam 1 minggu itu. Maka jumlah demand dalam 1 bulan ini dibagi dengan 4. Kemudian kunci selnya dibagi dengan 4 karena 1 bulan terdapat 4 minggu. Nah, karena ini hasilnya decimal kan, kita harus membulatkannya ke atas. Kenapa ke atas? Karena nanti kalau kita membulatkan ke bawah, berarti dari ini nanti jika ditotal, kita kurang memenuhi permintaan dari konsumen. Makanya itu kita bulatkan ke atas dengan rumus round up. Ini desimalnya 0. Nah, kita sudah mendapatkan MPS, kursi dinamik, untuk tiap minggunya. Kita harus memproduksi sekian kursi pada tiap minggu. Kemudian kita lanjut ke lembar SCCPable. Untuk sesi kerjanya SA 1, 2, 3, 4. Nah, untuk JIP ini adalah jadwal induk produksi ini diambil dari kita ngelink dari perencanaan MPS pada untuk tabel ini pada minggu 1 ke 4. Berarti dari sini yang bagian minggu 1 sampai 4, terus kita kunci selnya. Karena permintaan pada minggu 1 sampai minggu ke-4 itu sama, maka kita ambil salah satu aja. Drag. Untuk bill of labor-nya ini kita ambil dari lembar perencanaan produksi, kita link pada tabel yang bill of labor ini yang totalnya dalam satuan menit. Oh iya, karena ini kan ada 2 sel yang di merge, kita hapus bagian baris yang terakhir pada rumus.
Kemudian untuk menentukan kapasitas yang dibutuhkan, itu kita kalikan CIP dynamic per minggu dikali dengan bill of labor. Kemudian untuk kapasitas per jamnya kita konversi ke jam dibagi 60. Sudah selesai untuk minggu 1 ke 4, dilanjutkan untuk minggu ke 5 sampai 8. Itu sama. Nah, untuk bill of labor daripada kita ngeling bolak-balik, kita mending copy dari sini dari minggu 1 ke 4. Kemudian kita paste yang paste link. Nah, kemudian kapasitasnya kita kalikan. Kemudian kita konversi dalam bentuk satuan jam dibagi dengan 60. Kita lanjut ke minggu ke 9 sampai 12. Ini juga dari kayak tadi, kita copy dari atasnya aja. Setelah kita menghitung kapasitas stasiun untuk tiap minggunya, kita akan mengisi tabel ini. Pertama, kita mengisi kapasitas yang tersedia yang disediakan oleh perusahaan. Kita mengisi utilitasnya, kita link dari lembar perencanaan produksi bagian utilitas. Di sini, tiap stasiun. Kemudian efisiensinya juga kita link dari perencanaan produksi untuk tiap stasiun. Karena ini periodenya minggu, jadi kita linknya untuk pada minggu 1 pada stasiun kerja assembly sama dengan utilitas, kita kunci selnya biar nggak pindah pas ditarik nanti. Dikali dengan efisiensi, kita kunci juga linknya. Dikalikan dengan jam per minggu. Nah, ini periode jam per minggu kita ambil dari data awal perusahaan. Ini yang bagian reguler jam per minggu. Yang ini. Pada sel D27. Kita kunci selnya dengan kita pencet F4. Kita drag ke kanan. Kemudian dia drag ke bawah. Yang kreditnya beda, kita mengganti yang di sini. Kita naikkan menjadi 8. Atau ini kita pindah ke bawahnya sini. Enter. Ini juga begitu. Kita pindah sesuai dengan stasiun kerjanya. Dan sudah kita drag ke kanan. Dan kita jumlahkan untuk satu minggu itu berapa kapasitasnya untuk semua stasiun. Nah, semua stasiun kapasitasnya itu sebesar 15 jam kali 53. Kemudian kita masukkan yang dibutuhkan tiap minggu itu berapa jam untuk memenuhi pesanan konsumen. Minggu pertama ini diambil dari kolom kapasitas minggu ke-1, yaitu yang ini. Kita drag ke bawah.
Ini nanti kita link sampai minggu 4 karena di sini minggu 1 sampai 4. Kemudian untuk yang 5 sampai 8 kita ambil dari tabel yang kedua yang minggu 5 sampai 8. Kemudian untuk periode 9 sampai 12 kita ambil ke tabel yang ketiga untuk periode 9 sampai 12. Jadi untuk menggesernya nanti setelah kalian tarik ke bawah, nanti masing-masing selnya dikunci, kemudian kita tarik ke kanan. Kita lanjut ke minggu kelima. Kemudian kita kunci selnya. Kita tarik ke kanan sampai minggu ke-8. Minggu ke-9. Kemudian kita tarik sampai minggu ke-12. Langkah selanjutnya kita jumlahkan kapasitas yang dibutuhkan dari stasiun kerja 11 sampai stasiun kerja 4 untuk tiap-tiap minggunya. Setelah itu kita lihat tabel pada bawahnya, karena rata-rata semuanya di atas dari kapasitas yang tersedia, maka kita harus melakukan penambahan kapasitas jam kerja pada perusahaan. Itu kita lanjut ke lembar selanjutnya. Untuk kapasitas reguler per minggu ini kita link dari data awal perusahaan yang jam per minggu yang ini. Kemudian utilitasnya kita copy dari perencanaan produksi. Kemudian efisiensinya juga kita link dari lembar perencanaan produksi. Seperti tadi dari kita bolak-balik, kita copy link untuk semua kapasitas. Kemudian untuk mengisi sel F9 ini untuk periode pada stasiun kerja SMB periode 1 sama dengan utilitas misalnya dikunci dikali dengan efisiensi dikunci juga dikali dengan kapasitas reguler yang tersedia. Dan enter, kita drag ke kanan. Untuk ini yang dikunci sel D-nya saja. Ini kita tarik ke bawah. Ini totalnya. Setelah itu kita menghitung kapasitas overtime yang disediakan oleh perusahaan. Itu kita ambil dari lembar data awal perusahaan yang jam per minggu yang ini. Kemudian kita
hitung. Rumusnya ini utilitas, kita kunci selnya aja, kali efisiensi, kita kunci kolomnya juga. Kemudian dikalikan dengan kurung waktu reguler ditambah kapasitas overtime. Dan kita drag. Setelah kita selesai mengerjakan tabel kapasitas reguler dan overtime, kita menghitung tabel pada kapasitas subkontrak. Per minggu kita ambil dari data awal perusahaan, yang ini itu 7 jam. Kemudian untuk kapasitas pada masing-masing stasiun tiap periodenya itu rumusnya yaitu kapasitas reguler plus overtime dari tabel atasnya ini ditambah dengan kapasitas subkontrak itu 7 jam ini terus dikunci. Kenapa subkontrak ini tidak dikali dengan utilitas atau efisiensi? Karena subkontrak ini dikerjakan di luar perusahaan, jadi tidak dipengaruhi oleh utilitas dan efisiensi pada mesin yang disediakan oleh perusahaan. Total. Nah, 5 terus kita lihat di tabel sini. Kita masukkan kapasitas yang dibutuhkan, kita link dari RCCP Pol yang tabel kapasitas yang dibutuhkan. Kita drag. Total. Nah, kita setelah selesai kita lihat grafiknya. Nah, semua berada di bawah kapasitas yang disediakan. Hanya stasiun 3 saja yang melebihi kapasitas. Kemudian kita sesuaikan di adjustment. Periodenya ini 1 sampai 12. Dan untuk kapasitas yang dibutuhkan, kita nge-link dari lembar penambahan kapasitas ini pada tabel kapasitas yang dibutuhkan metode bill of labor. Caranya kita transpose, kita blok dulu semuanya sama dengan transpose terus kita pindah link, terus kita blok pada baris stasiun subassembly, kemudian tekan Ctrl Shift plus Enter. Nah, dan untuk kapasitas yang tersedia sama, kita blok dulu sel yang akan diisi, kemudian sama dengan transpose, kita ke lembar penambahan kapasitas, kita drag yang bagian subassembly pada kapasitas regular overtime plus subkontrak, kemudian tekan Ctrl Shift Enter.
kemudian untuk selisihnya itu kapasitas yang tersedia dikurangin dengan kebutuhan kapasitas. Gitu juga untuk stasiun 1 sampai stasiun 4. Transpose pindah ke kapasitas stasiun 2. Control Shift Enter. Kemudian kita drag sama dengan transpose untuk kapasitas dibutuhkan untuk stasiun 3. Control Shift Enter. Dan transpose stasiun 3. Shift Control Enter. Sini sama dengan kapasitas tersedia dikurangi kapasitas yang dibutuhkan. Kita drag ke bawah. Transpose kapasitas yang tersedia. Total connection. Kemudian untuk selisih kapasitas terbesar ini kita mencari selisih
kapasitas yang nilainya minus, yaitu pada stasiun kerja 3, yaitu 9 minus 60,92. Stasiun kapasitas terbesar kita di stasiun 3. Kemudian kita lanjut ke jumlah lot pengurangan. Sisi jamannya ini kita link dari selisih kapasitas pada stasiun 3. Kemudian lot pengurangannya yaitu sama dengan selisih jam dibagi dengan kita ke perencanaan produksi, kita ke bagian WB jam per lot ini, terus kita kunci selnya. Ya, kita karena negatif kita ABS, kita absolutkan. Pembulatan ini kita bulatkan ke atas. Dan untuk MPS awal kita ambil dari lembar perencanaan MPS. Dan lot mingguan ini kita drag. Ini MPS revisinya yaitu MPS awal dikurangi dengan pengurangan lot. Sudah selesai. Kemudian kita ke LCable kedua. Yaitu SA. Untuk JIP-nya kita ambil dari adjustment yang sudah dikurangi tadi. Kita kunci. Kemudian untuk BO-nya kita ambil dari perencanaan produksi. Ada bagian rangkaian kursi dinamik bill of labor yang satuannya menit. Kita hapus sel yang terakhir. Ini yang G7 ini kita hapus. Kemudian kalau saya butuhkan dikali. Dan kita konversikan ke dalam bentuk jam. Kalau ke minggu ke-5 sampai 8, kita link dari adjustment tadi, yang minggu ke-5, kita kunci, kita copy dari sini, dan kapasitasnya kita kalikan, kita konversikan ke dalam bentuk jam. Lanjut ke minggu ke-9 sampai 12, kunci. Setelah selesai, kita pindah ke kapasitas yang tersedia, itu utilitas. Kita ambil dari lembar perencanaan produksi yang utilitas per stasiun kerja.
efisiensi kita juga dari lembar perencanaan produksi yang efisiensi tiap stasiun kerja. Untuk kapasitas per jamnya ini kita link dari penambahan kapasitas OT dan SC. OT itu overtime dan SC itu subkontrak. Jadi yang ini pada tabel reguler, overtime plus kontrak. Kita drag, terus kita jumlahkan. Untuk kapasitas yang dibutuhkan kita ambil dari tabel kirinya. Ini. Kemudian kita kunci pada barisnya. Pada kolomnya saja itu F. Terus kita drag ke bawah. Kita drag sampai minggu keempat. Kemudian minggu kelima kita kunci pada kolomnya saja. Terus kita drag sampai minggu ke-8. Itu juga untuk minggu ke-9. Kita kunci kolomnya saja. Dan total. Setelah kita selesai mengisi tabel kapasitas per stasiun kerja, setelah dikurangin tadi, kita lihat grafiknya. Mohon maaf untuk yang jumlah laporan tadi, rumusnya sama dengan ABS sisi ini dibagi, kita ambil dari SSS table pada yang stasiun ketiga, yaitu D11. Kita kunci selnya. Oh, mohon maaf.
kita bagi 60. Nah, semua stasiun kerja sudah di bawah kapasitas yang tersedia. Kemudian kita ke perbandingan biayanya. Garisnya 1 sampai 12. Overtime-nya kita link dari data awal yang overtime per minggu 10 kita link. Kemudian subkontraknya juga dari data awal per minggu. Kita track sampai minggu 12 untuk biayanya. Kita ambil dari data awal. Overtime per jam. Subkontraknya juga dari data awal yang per jam ini. Kita drag ke bawah. NPS awalnya kita link dari adjustment ini. NPS akhir juga dari adjustment. Untuk lasernya kita link dari data awal perusahaan. Yang ini 150.000. Untuk selisih NPS-nya yaitu NPS awal dikurangi dengan NPS akhir. Kerugian loss-nya perkalian antara selisih NPS dikali dengan biaya loss-nya. Dan dikunci. Setelah itu kita rekap di perhitungan total biaya overtime ini sama dengan per jam dikali dengan biaya overtime. Untuk subkontrak yaitu jamnya dikali dengan biaya per jam. Untuk loss-nya kita link dari perhitungan biaya loss-nya. Kita drag ke bawah. Totalnya ini sum dari ketiga ini tadi, overtime, subkontrak, dan loss sales. Kita drag sampai ke minggu ke-12. Totalnya kita sum. Ya, sekian total kerugian yang dialami oleh perusahaan karena tidak mampu memenuhi permintaan dari konsumen. Sekian tutorial tahap 2 MPS. Bila ada kerugian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.